Lu pernah ngerasa gak sih hidup lu gak bener-bener milik lu sendiri? Mau ngapa-ngapain ada aja yang komentar. Mau beli sesuatu ada yang nanya duitnya dari mana. Mau nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak ditanya kapan nambah. Udah tua ditanya kapan mati. Kayaknya apapun yang lu lakuin selalu ada orang yang ikut campur, seakan-akan mereka punya hak buat ngatur hidup lo. Di Indonesia, tetangga bukan cuma sekedar orang yang tinggal sebelah rumah. Mereka bisa jadi keluarga tambahan yang tanpa lu minta, selalu kepo sama urusan lo. Kadang mereka bisa baik dan nolongin lo dalam keadaan susah, tapi di sisi lain mereka juga bisa jadi sumber stres terbesar dalam hidup lo. Tapi pertanyaannya, kenapa budaya ini masih kuat? Kenapa orang lebih sibuk ngurusin hidup orang lain daripada fokus ke hidupnya sendiri? Apa yang bikin lingkungan kayak gini terus bertahan dan malah makin parah? Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari sisi psikologi sosial. Kita bakal lihat gimana pola pikir kolektif, tekanan sosial, dan mentalitas masyarakat berkontribusi dalam membentuk lingkungan yang toksik. Buat aku seluruhnya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Pernah nggak lu ngerasa kalau lu lagi ngobrol sama orang terus tiba-tiba obrolannya jadi ngebahas hidup orang lain? Lu mungkin awalnya cuma mau ngobrol santai, tapi entah gimana lama-lama jadi ngomongin siapa yang baru cerai, siapa yang tiba-tiba kaya, atau siapa yang katanya kena masalah di tempat kerja. Gosip tuh kayak udara di lingkungan sosial, nggak kelihatan tapi ada di mana-mana. Lu tinggal di perumahan atau gang sempit, di kota atau desa, gosip selalu jadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada yang bilang gosip itu hiburan, ada yang bilang gosip itu budaya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi psikologi sosial, gosip itu punya fungsi yang lebih dalam dari sekedar iseng ngomongin orang. Secara ilmiah, gosip itu adalah alat buat mempererat hubungan sosial. Di lingkungan yang lebih tradisional, di mana orang masih sangat bergantung sama komunitasnya, gosip berperan sebagai pengikat. Ketika orang saling berbagi informasi tentang satu sama lain, mereka jadi merasa lebih dekat. Makanya kalau ada dua orang yang tadinya gak terlalu akrab, tapi mereka tiba-tiba ngobrolin tetangga yang baru beli mobil, mereka bisa langsung merasa punya koneksi. Nah, masalahnya di lingkungan yang toksik, fungsi sosial dari gosip ini berubah jadi senjata yang menjatuhkan orang lain. Yang tadinya cuma buat mempererat hubungan, malah jadi alat buat mengontrol, menghakimi, dan bahkan merusak reputasi seseorang. Kenapa orang lebih sering ngomongin aib tetangga daripada fokus ke hidupnya sendiri? Jawabannya ada di beberapa faktor psikologis. Salah satunya adalah perasaan superioritas. Ketika lo ngomongin kekurangan atau masalah orang lain, lo secara gak sadar merasa lebih baik. Lo bisa aja gak lebih sukses atau lebih bahagia dari orang yang lu gosipin, tapi dengan mengetahui masalah mereka, lu merasa punya keunggulan. Di Indonesia, gosip bahkan seringkali dianggap hal yang wajar, sesuatu yang bisa dilakukan tanpa rasa bersalah. Lu lagi masak di dapur, tiba-tiba ibu tetangga mampir dan mulai cerita soal keluarga sebelah yang katanya lagi ada masalah rumah tangga. Tapi kenapa budaya ini terus bertahan? Salah satu alasannya adalah karena gosip juga berfungsi sebagai alat sosial buat mengontrol perilaku orang lain. Kalau di suatu lingkungan ada norma tertentu yang harus diikuti, gosip bisa jadi cara buat menghukum orang yang melanggar norma itu. Misalnya di satu kampung, ada perempuan yang tinggal sendirian dan belum menikah di usia 30-an. Meskipun itu bukan urusan orang lain, tapi karena dianggap gak sesuai sama norma setempat, dia bakal jadi bahan gosip. Orang-orang mungkin gak akan langsung mengkonfrontasi dia, tapi mereka bakal ngomongin dia di belakang. Dari situ, tekanan sosial mulai muncul. Kalau orang itu kuat mental, lama-lama dia bisa ngerasa harus menyesuaikan diri, biar gak jadi bahan omongan terus. Nah, masalahnya, gak semua orang sadar kalau mereka ada di lingkungan yang toksik. Banyak yang tumbuh besar di tempat di mana gosip itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka nganggep itu normal. Mereka nggak sadar kalau kebiasaan ini bisa merusak mental orang lain, atau bahkan merugikan diri mereka sendiri. Karena yang namanya gosip, hari ini lo yang ngomongin orang, besok bisa jadi lo yang diomongin. Lo pernah gak sih ngerasa harus pura-pura setuju sama sesuatu padahal dalam hati lo itu gak nyaman gitu? Atau lo pernah kepaksa ikut kumpulan gosip cuma karena takut dianggap sok suci, atau malah jadi bahan omongan selanjutnya? Lo tahu ini salah tapi lo menolak, lo takut dijauhi. Nah, di banyak lingkungan, terutama yang udah terbentuk lama, ada yang namanya ketakutan akan pengucilan sosial. Ini terjadi ketika seseorang takut ditolak atau dijauhi oleh kelompoknya kalau dia gak ikut norma yang berlaku. Banyak orang mikir kalau manusia itu malu sosial, jadi wajar aja kalau kita ingin diterima oleh lingkungan. Tapi masalahnya di banyak komunitas, penerimaan ini nggak datang secara gratis. Lo harus tunduk pada aturan yang ada, bahkan kalau itu berarti lo harus ikut-ikutan budaya toksik yang lo sendiri nggak setuju. Mungkin awalnya lo ngerasa itu cuma hal kecil, kayak pura-pura dengeran gosip atau ikut menilai kehidupan orang lain. Tapi lama-lama lo jadi terbiasa, dan tanpa sadar lo pun mulai menikmati drama yang sebenarnya dulu lo anggap nggak penting gitu. Di kampung atau perumahan ada satu pola pikir yang hampir sering terjadi. Kalau ada yang hidupnya beda dikit, misalnya nggak suka ikut arisan
arisan, jarang keluar rumah, atau nggak pernah ikut kumpul-kumpul, dia bakal dicap sombong. Kalau ada pasangan yang memilih buat nggak punya anak atau belum menikah, pasti bakal jadi bahan gosip tetangga. Seakan-akan keputusan hidup orang lain itu urusan mereka juga. Orang yang nggak sesuai standar komunitas bakal dijauhi pelan-pelan. Awalnya cuma sekedar nggak disapa, tapi lama-lama makin terang-terangan. Lu nggak diajak ngobrol, nggak diundang ke acara, bahkan bisa jadi bahan olokan di belakang. Ketakutan dikucilkan bikin orang akhirnya memilih buat diam atau pura-pura setuju. Bahkan dalam situasi yang sebenarnya butuh keberanian buat menentang sesuatu yang salah, mereka lebih memilih ikut arus. Lo pernah lihat kasus orang yang jadi korban di sebuah lingkungan tapi nggak ada satupun tetangganya yang berani membela? Ini bukan cuma karena mereka nggak peduli, tapi lebih ketakut karena dampak sosial kalau mereka ikut campur. Contoh paling nyata yang bisa kita lihat di dunia kerja, ada seseorang yang awalnya idealis dan punya prinsip, tapi lama-lama ikut main kotor karena semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Mereka nggak berani menolak karena takut dikucilkan dari lingkaran kolega mereka. Yang lebih bahaya lagi, ketakutan ini bisa jadi bikin orang kehilangan jati diri. Mereka mulai hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan karena itu yang mereka inginkan. Mereka bisa berpakaian, berbicara, dan bertindak dengan cara yang sebenarnya nggak mereka sukai, hanya demi diterima di lingkungan. Yang penting mereka nggak dianggap aneh atau beda sendiri. Dan ini nggak cuma bikin orang terjebak dalam budaya toksik, tapi juga bisa berdampak buruk buat kesehatan mental mereka. Hidup dalam tekanan sosial yang terus-menerus bisa bikin seseorang gampang stres, cemas, bahkan depresi. Mereka jadi selalu mikirin, kalau ambil keputusan ini, apa kata orang nanti? Padahal, hidup seharusnya bukan tentang memuaskan ekspektasi orang lain. Lo pernah lihat gak, ada seseorang yang tadinya biasa-biasa aja di lingkungan, tapi begitu dia mulai sukses malah jadi bahan omongan. Awalnya orang-orang di sekitarnya kelihatan bangga, bahkan ikut nebeng cerita, oh dia dulu teman gua main tuh, atau gua dulu sering ngobrol sama dia. Tapi semakin sukses orang itu, semakin banyak yang mulai nyinyir. Mulai dari gosip soal dari mana duitnya, spekulasi kalau dia pasti pakai cara curang, sampai tuduhan bahwa dia lupa sama asal-usulnya. Ini bukan fenomena baru, bahkan di banyak negara ini dikenal dengan istilah tall poppy syndrome. Bayangin, ada kebun bunga di mana semua bunganya tumbuh dengan tinggi yang sama. Tapi begitu ada satu bunga yang lebih tinggi dari yang lain, orang-orang justru pengen motong bunga itu biar sejajar lagi. Ini ibarat metafora buat masyarakat yang gak suka kalau ada seseorang yang terlalu menonjol di atas mereka. Indonesia ini sering banget terjadi. Lo coba perhatiin deh, berapa banyak orang yang awalnya biasa aja, tapi begitu hidupnya berubah jadi lebih baik, malah dikomentari negatif. Misalnya, ada orang yang dulunya hidup sederhana tapi sekarang bisa beli rumah mewah. Alih-alih dipuji atas kerja kerasnya, yang ada malah ditanya, duitnya dari mana lah, kok bisa dapat duit segitulah, dan masih banyak lagi. Kenapa sih ini bisa terjadi? Pertama, banyak orang yang sebenarnya nggak siap melihat orang lain sukses. Bukannya karena mereka benar benci sama orang yang sukses, tapi lebih ke karena mereka jadi lebih sadar akan posisi mereka sendiri. Mereka mulai membandingkan hidup mereka dengan orang itu dan merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa dia bisa, sementara gue masih gini-gini aja? Ini bikin mereka nyari alasan buat menjustifikasi kenapa orang lain bisa sukses dan mereka enggak. Kedua, ada budaya di masyarakat kita yang masih kuat, yaitu kesetaraan dalam penderitaan. Artinya kalau semua orang hidup dalam kesulitan yang sama, mereka masih merasa nyaman. Tapi kalau ada satu orang yang berhasil keluar dari lingkaran kesulitan, tiba-tiba muncul perasaan gak nyaman. Kok dia bisa, kok gua enggak? Nah, alih-alih melihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi, mereka malah melihatnya sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial yang selama ini mereka kenal. Ketiga, ini juga ada hubungannya sama mentalitas zero sum game. Banyak orang mikir kalau kesuksesan itu kayak kue yang jumlahnya terbatas. Kalau ada satu orang yang dapat bagian besar, berarti bagian orang lain jadi lebih kecil. Jadi waktu ada orang di lingkungan yang sukses, orang-orang di sekitar gak melihat itu sebagai hasil kerja kerasnya sendiri, tapi sebagai sesuatu yang diambil dari mereka. Fenomena ini gak cuma terjadi di lingkungan kecil kayak kampung atau kompleks perumahan. Di dunia profesional pun sama aja. Yang lebih parah, tall poppy syndrome ini bisa bikin orang takut buat sukses. Ada orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi dia memilih untuk tetap biasa-biasa aja karena takut jadi target omongan orang lain. Ada juga yang udah mulai naik, tapi begitu mulai kena serangan dari lingkungan, malah mundur dan sengaja menahan diri supaya nggak terlalu mencolok. Padahal kalau kita pikir-pikir, mentalitas ini sebenarnya merugikan semua orang. Kalau lingkungan kita terus-terusan menjatuhkan orang yang sukses, siapa yang bakal maju? Siapa yang bakal jadi inspirasi buat generasi berikutnya? Dari
Dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang jelas, budaya tetangga yang toksik ini bukan cuma masalah individu, tapi udah jadi pola sosial yang mengakar. Gosip, tekanan sosial, iri hati, dan mentalitas kolektif yang berlebihan bikin banyak orang lebih sibuk ngurusin hidup orang lain daripada ngurusin dirinya sendiri. Nah, masalahnya budaya ini gak akan hilang dalam semalam. Selama masih ada orang yang lebih nyaman ngejatuhin daripada ngebantu, selama masih ada lingkungan yang lebih sibuk ngontrol hidup orang lain daripada introspeksi, budaya ini bakal terus ada. Tapi bukan berarti lo harus ikut tenggelam di dalamnya. Pada akhirnya, hidup lo tetap milik lo. Lo yang ngerasain jatuh bangunnya. Lo yang tahu apa yang terbaik buat diri lo sendiri. Lo bisa pilih buat tunduk sama tekanan sosial atau jalan terus dengan prinsip lo. Dan kalau lo ngerasa lingkungan lo terlalu toksik, lo selalu punya pilihan, bertahan dengan batasan yang jelas atau pelan-pelan menjauh dari mereka yang gak membawa manfaat buat hidup lo. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.